nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan perenungan adalah Father Gilbert James. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan salam damai saudara-saudari. Mari kita dengarkan pembacaan Injil pada hari ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kita mulakan minggu ini dengan peringatan bahwa kita dipanggil untuk berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit. Pembacaan Injil pada hari Minggu. Ini bukan semata-mata usaha manusia yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Tuhan sendiri telah menciptakan kita dengan tujuan khusus ini untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dia memanggil kita untuk melayani Dia karena inilah yang akan membawa kita kegembiraan dan kepuasan yang paling dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Santo Paulus tahu betapa istimewanya untuk dipanggil oleh Tuhan. Dalam pembacaan pertama hari ini, dia merujuk kepada panggilannya, memperkenalkan dirinya pada permulaan suratnya kepada umat di Korintus sebagai Paulus dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan. Kemudian dia mengingatkan umat di Korintus bahwa mereka juga telah dipanggil. Katanya, kamu yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, kata-kata ini juga boleh diaplikasikan kepada kita. Karena kita semua telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil untuk menjadi kudus. Bentuk dan keadaan tertentu pelayanan kita dalam kerajaan Allah
tidak sama seperti Santo Paulus atau seperti orang lain. Tetapi panggilan kepada kekudusan adalah sama untuk kita semua. Tugas kita adalah untuk mengetahui apa yang Tuhan minta daripada kita dan untuk mendedikasikan diri kita kepada kehendak-Nya tanpa ragu-ragu. Saudara-saudara, dalam perumpamaan Injil pada hari ini, Yesus mengajar kita bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kita telah diamanahkan dengan beberapa tanggung jawab, sama ada besar atau kecil. Perumpamaan itu menunjukkan bahwa kita melayani dalam keadaan yang tidak menentu tentang bila Tuhan akan datang dan menilai kualiti pelayanan kita. Seorang hamba yang baik, setia dan berhemat, bekerja dengan tekun semasa ketiadaan tuannya. Seorang hamba yang jahat lupa bahwa dia harus bertanggung jawab. Dia bertindak seperti dialah yang bos. Dia mengikuti kehendaknya sendiri, yang bermaksud dia menjadi hamba kepada dagingnya sendiri. Dan tiba-tiba tuannya kembali. Tuan itu menghukum hamba yang jahat itu dengan keras dan memberi ganjaran kepada hamba yang setia. Yesus di sini memperingatkan kita untuk bersiap sedia untuk kedatangannya. Karena pada saat yang tidak kamu duga, katanya, Anak Manusia akan datang. Walaupun amaran Yesus merujuk khususnya kepada kedatangan kedua kalinya, kita juga boleh menerapkannya dalam kehidupan kita hari ini. Sesungguhnya Yesus datang kepada kita dengan rahmat-Nya setiap hari, malah setiap saat sepanjang hari kita. Jika kita tetap berjaga dan bersiap sedia, kita boleh menyambut kehadirannya dengan sukacita dan menerima rahmat yang Dia tawarkan kepada kita. Walaupun Yesus seperti mengganggu kita dengan sesuatu yang tidak dijangka, kita tidak terlalu terkejut karena sepanjang hari kita adalah milik-Nya. Walau bagaimanapun, jika kita terperangkap dalam mengejar kehendak kita sendiri, walaupun saudara-saudara kita pikir kita melakukan sesuatu yang mulia dan berguna, kita tidak akan merasa tenang. Pada mulanya kita mungkin tidak mengenali punca mengapa kita merasa seperti ini. Tetapi jiwa kita sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Ketenangan hati yang sejati datang daripada melakukan atau berusaha untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan panggil kita lakukan. Alternatif tragis yang begitu biasa terjadi di dunia ini, saudara-saudari, adalah untuk melepaskan diri kita ke dalam aktiviti atau gangguan atau bahkan dosa besar semata-mata untuk melarikan diri dari perasaan yang tidak menentu itu. Inilah perkara yang menjadikan kita tidak berharga bagi Tuhan. Yang pasti, tidak ada seorang pun yang tidak berharga di dalam arti kata yang sebenar, karena
Tuhan telah menjadikan setiap kita unik dan berharga. Tetapi jika kita tidak mendengar Dia, kita tidak berguna dalam membangunkan kerajaan-Nya di dunia. Jika kita tidak melalui pintu yang sempit itu bukan salah Allah. Allah dengan hati yang penuh belas kasihan tetap terbuka kepada kita. Tetapi kita tidak bersusah payah untuk pergi kepadanya. Satu lagi cara, saudara-saudari, untuk melihat amaran Yesus bahwa Dia akan datang apabila kita tidak menjangkakannya adalah dengan melihatnya sebagai merujuk kepada pengakhiran hidup kita di bumi. Kita tidak tahu bila saat terakhir kita. Kita mungkin mati hari ini, atau bertahun-tahun akan datang. Apa yang pasti, apabila saat itu tiba, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan menceritakan bagaimana kita telah menggunakan masa dan kebolehan kita dalam pelayanan kepadanya. Saudara-saudari, mengingati hari penghakiman itu adalah disiplin rohani yang berharga. Ia mengingatkan kita untuk tidak membuang masa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk melaksanakan kehendak-Nya. Nah, mungkin boleh kita tanyakan kepada diri kita, saudara-saudari, sejauh mana setakat ini kita setia dan tekun untuk berjaga-jaga dan bersedia untuk kedatangan Yesus. Renungkanlah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Father Gilbert James atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.